sepatu. Iya Nah, betul. kalau kita ke mall pakai jersey celana pendek, biasanya Sendal. sendal Crocs kan? Iya. Jadi jadi memang kurang kurang proper aja sebenarnya anunya apa ya kelihatan lebih idealnya itu karena orang sana itu memang dia komplit tuh dari atas ke bawah untuk outfitnya gitu. Hmm. Kalau kita kan hanya sekadar kalau sudah pakai jersey Ronaldo kan kelihatan keren, padahal nggak diperhatikan harusnya pakai pakai sepatu lebih cocoknya gitu. Hmm. Ini sepatunya apakah harus anu? Apakah harus Oke, welcome back to the Namuten Show. Musim kompetisi 2024-2025 yang akan berlangsung Agustus ya, 17 Agustus Liga Inggris dini 17 hari. Agustus Premier League. Oke. Agustus. Tapi dan salah satu yang apa ya kayak menandakan Premier League bergulir atau liga kompetisi bergulir itu munculnya Hmm. jersey-jersey baru yang dirilis masing-masing klub Premier League, Serie Iya. A, semua liga-liga lah. Dan di musim ini Premier League itu tadi saya sempat nyatet Premier League dari 20 tim ternyata ada pendatang baru ya yang di jersey apparel klub Premier League. Jadi Wolves itu disponsori sama Sudu, nggak tahu ini Sudu apparel Iya. mana gitu. Sementara eh, sisanya itu masih didominasi oleh Adidas, Nike dan Adidas, Nike, Umbro, Puma, Macron dan Castore. Adidas ini ada 5-7 tim di Premier League yang disponsori Adidas, Nike 4 tim, Puma 2 tim, Umbro yang lokalan itu 4 tim, Macron cuma Hmm. Crystal Palace, Castore yang musim lalu Newcastle sekarang cuma Everton, dan Everton kembali ke warna dasarnya mereka, warna biru dongker, dongker atau biru langit itu ya. Dan sisanya ya Wolves tadi. Jadi dari dari 20 tim ini, siapa yang paling stand out dari 20 kontes jersey home Premier League musim 2024-2025? Ada spesifik kah? Atau sama aja template-nya atau gimana? Kalau template ya mungkin nggak ada yang mengejutkan ya sebenarnya ya. Cuman beberapa meskipun template-nya masih menggunakan template default-nya para klub ini, cuman secara desain aku melihat ada beberapa yang fresh lah yang menarik gitu. Yang aku lebih suka nggak tahu ya ngelihatnya tuh enak gitu tuh jersey Arsenal yang home terbaru itu. Hmm. Adidas ya, sponsornya Adidas itu. Aku melihatnya tuh seru, apa ya, tampilnya lebih fresh, modern dan simple gitu, simple, modern, fresh, dan logo Arsenalnya kan hanya berubah di memunculkan logo Gunners-nya ya, menunjukkan identitas Gunners-nya. Itu juga ada sentuhan klasiknya sedikit dan menurutku itu layak di koleksi. Kemudian yang berikutnya aku suka juga itu West Ham Home, itu Hmm. juga menarik. Eh, Mereka masih tetap menggunakan eh, yaitu tadi template default mereka, tapi secara look juga tampak lebih simple, lebih apa ya, apalagi kayak aku merasa identitas modern ini kan tampak lebih sentuhan desainnya itu lebih em, tidak neko-neko, tidak banyak atribut, em, tetapi tetap bisa memunculkan identitas klub itu sendiri gitu. Termasuk aku juga suka tuh kastorenya Everton. Everton. Ya, Hmm. kastorenya Everton itu juga semakin menunjukkan identitas the bluesnya, the Merseyside bluesnya Everton. Ya semoga aja juga diikuti sama prestasinya ya. Cuman kalau lihat dari bentuk apa namanya aparelnya tuh menarik sih. Tapi yang agak unik lagi ya sebenarnya langsung perubahan dari Castore ke Nike ya. Sorry, ke Adidas di Adidas, Newcastle. Newcastle ya. Newcastle United itu juga menarik juga karena sebelumnya mereka Castore sampai beberapa musim sebelum akhirnya mereka um, hijrah ke Adidas.
Tapi yang juga menarik lagi bagiku adalah justru Aston Villa yang akhirnya mereka lolos ke Liga Champion, kemudian merilis jersey Adidasnya yang terbaru. Itu juga oke lah, paling tidak mereka tampak untuk siap eh, bersaing di kasta tertinggi kompetisi Eropa dengan jersey Adidas yang kece juga ya, meskipun memang ya masih sentuhannya masih standar, tapi Adidas aku melihat ada perubahan menarik dari logo dan beberapa desain mereka di setidaknya di tahun ini ya 2024 ini, sehingga tampak lebih simpel dan menarik aja untuk template-template mereka. Aku melihatnya itu sih dari yang Premier League ya. Yang aku agak kurang malah sebenarnya Chelsea Nike Blue Flame-nya itu sih. Aku agak bertanya-tanya juga, ini maksudnya Blue Flame ini ya oke lah, mungkin maksudnya adalah mungkin ya api biru menyala warna biru gitu ya. Cuman aku melihatnya agak apa ya, agak kurang menarik aja dibandingin dengan yang lain ya, karena mungkin ornamen flame-nya terlalu mencolok dan logo Nike dan logo Chelsea-nya jadi terkesan tidak terlalu terlihat muncul gitu, tidak terlalu terlihat muncul gitu, sehingga dan menurutku ini juga bukan identitas Chelsea yang sebenarnya gitu. Tapi nggak tahu kalau Chelsea fans ternyata menurut mereka justru suka dengan jersey ini, dan menurutku ini adalah jersey yang unik sih, yang beda dengan desain-desain lain di 20 klub di Premier League di musim ini. Hmm. Kalau Iya. kalau yang apa? Tunggu. Kalau yang Chelsea itu juga pas saya lihat kok kayaknya ini cuma kayak kain latex yang dipasang jadi jersey gitu, kayak Nah, nggak ada identitasnya, kayak nggak ada estetiknya. Tapi nggak tahu ya kenapa alasan Nike memakai template desain seperti itu, nggak tahu. Tapi Median gimana? Menurutmu gimana Ya. jersey 20 tim Premier League kali ini? Apakah ada yang stand out secara spesifik atau sama aja sebenarnya dengan tahun-tahun sebelumnya yang biasa aja gitu? Jadi aku menyambung sedikit tadi terkait yang jersey Chelsea ya. Ah, Eh, jadi biasanya itu klub-klub itu eh, mengambil entah klubnya atau aparelnya itu mengambil inspirasi dari desainnya itu dari historical klubnya. Nah, yang jadi pertanyaan itu apakah memang Chelsea ini nggak punya historical yang bisa ditunjukkan dalam desain bajunya, kan? Karena kalau eh, kalau dari desainnya itu temanya itu kan that fire that burns inside every blue. ah. Itu kan nggak ada sebenarnya, hanya hanya kalimat Karena general aja bebas, sebenarnya kan. iya. Iya, nggak ada menggambarkan historikalnya sebenarnya. Padahal Mm-mm. kalau ditarik ke belakang, Chelsea bukan klub yang eh, sering nil gelar misalnya kan. Mereka Hmm. eh, beberapa kali juara Liga Champion begitu kan. Juara Liga Inggris juga gitu. Cuman entah memang tidak ada historikal yang bisa diambil atau memang tidak kurang apa ya, careless gitu untuk menampilkan historikalnya karena sama kayak Liverpool musim ini lah. Wah Itu ya, dia Liverpool itu juga dia naik ya. motifnya itu dia terinspirasi dari pattern dari YNWA. Hmm. Walaupun misalnya tidak terlalu apa ya, tidak terlalu detail atau tidak terlalu jelas misalnya YNWA-nya, tapi setidaknya kalau misalnya ada presentasi branding-branding begitu kan ada dikasih cerita-ceritanya itu apa maknanya begitu kan. Jadi kalau aku lihat memang Chelsea ini dari beberapa tahun belakangan ini selalu agak-agak out of the box sebenarnya kalau aku melihatnya. Karena memang kalau aku menilai pada dasarnya jersey itu nggak ada yang jelek gitu. Hanya pada saat konteks ini bagus dibandingkan dengan yang lain begitu. Karena semuanya sebenarnya ada punya cerita masing-masing kan. ya. Cuman kalau misalnya dari semua klub khususnya kita Liga Inggris ini yang stand out itu justru aku melihat anu ya Manchester City kalau aku melihatnya dan West Ham sebenarnya. Jadi Manchester City ini unik eh, terutama karena mungkin aparelnya Puma ya. Jadi kalau Nike sama Adidas ini mereka nggak terlalu eh, berani dalam tanda kutip nabrak desain yang dari Template-nya. biasanya begitu. Ah, ah, ah. Sedangkan kalau di apa Puma di City ini Lebih dengan bebas. apa ya ada tema-tema dimasukkan
detail-detail khusus kayak contoh dulu jersey MU itu ada di belakang crest-nya itu ada believe gitu kan, tulisan believe. Ah, Kalau yang di City ini ada kode nomor telepon di Manchester 0161 dibuatkan di belakang di bagian dalam jersinya dan ada motif di bagian kerah dan lengannya gitu dan itu sentuhannya apa ya yang simple elegan yang kayak gitu nggak yang bermacam-macam juga di dalamnya gitu tapi ada detail-detail kecil yang bisa kelihatan dan ada jelas maknanya gitu. Kalau yang West Ham memang kalau spesifik tadi kalau aku nambahkan yang punya kakak tim ya beberapa kecenderungan tim-tim sekarang itu mau mencoba mengubah apa ya tampilan badge-nya itu lebih menggunakan icon aja. Jadi betul. menghilangkan unsur-unsur alfabet di badge-nya. Kalau yang West Ham ini dibuat agak pudar dia putihnya, jadi agak samar. Jadi kalau musim sebelumnya itu entah eksperimen atau bagaimana ya, jersey ketiga MU kan udah seperti itu juga, tinggal logo setan pegang tongkat begitu kan. Hmm. Arsenal 2 musim lalu kayak gitu juga dia di logo di jersey away-nya hanya meriam aja gitu. Kalau yang sekarang udah berani di jersey kandangnya dibuatnya hanya hanya icon aja kan, icon meriamnya gitu. Jadi memang kalau sekarang kulihat ada kecenderungan kayaknya mulai buat lebih simpel mungkin gitu kan, menghemat bahan tapi tetap mengunsurkan apa ya? Dengan kayak gitu kan orang sebenarnya sudah langsung kelihatan dari mewakili dari apa ya julukan timnya misalnya kan. Jadi kalau yang West Ham ini memang kalau dilihat dari apa template atau warna khasnya dari West Ham ini memang itu aja merah dan biru agak toska sedikit gitu. Tapi pattern line di leher dan kerahnya itu yang bikin manis juga aja. Gak macam-macam gitu. Garis tipis ada 2 baris gitu, kemudian dengan logo Umbronya gitu. Terlepas dari sponsornya apa rumah judi gitu, itu hal lain gitu. Tapi kalau dilihat Ya, dari kombinasi badge-nya itu sangat manis gitu. Jadi kalau aku sih ngelihat yang outstanding ya, yang 2 ini. Walaupun sebenarnya klub lain ada yang justru aku ngelihatnya bukan outstanding, tapi unik dari Crystal latar Palace kah? belakang pembuatannya gitu. Salah satunya Ipswich ya aku lihatnya. Jadi Hmm. Ipswich itu sebagai pendatang baru mungkin lumayan banyak yang nggak tahu sponsornya kenapa ada tanda Ed tambah, tanda Sheeran kan? kurang gitu kan. Ed Iya Sheeran Ya. kan? kan. Jadi ini salah satu yang nganu juga ya. Jadi eh, ikon unik lah berbeda dengan yang lain gitu. Yang biasanya eh, tim-tim Inggris itu sekarang kebanyakan pakai sponsor dari rumah judi gitu kan. Ya. Ini berani dengan masih tetap musim lalu juga kayaknya untuk melambangkan Mathematics Tours-nya Ed Sheeran kan. Jadi jersey Ipswich ini salah satu yang unik sih bagiku. Oke. Aku Ah, eh, menyambung yang Istis nih, kebetulan memang menarik sekali. Kebetulan yang pas jersey baru ini kan bertepatan dengan 100 tahunnya Umbro nih, Ambro nih. Eh, di mana logo Ambronya dibikin diamond di tengahnya merah itu sebagai identitas heritage atau awal awal Ambro mulai berdiri itu. Jadi memang aku setuju sih Ipswich ini menarik dan layak dikoleksi juga nih, di mana jersey birunya tuh biru yang tegas menyala gitu. Harapannya juga baik lagi sejalan dengan prestasinya juga nih. Menarik, menarik. ya kalau Hmm. jersey West Ham ini kayaknya dari dulu tuh konsistensi mereka di warna dasar terus yang apa namanya sponsornya yang gak aneh-aneh terus sleeve-nya juga yang pas banget lah kayaknya West Ham itu dari dulu cuma cuma beda di sponsor aja kayaknya ininya. Untuk motif pun mereka nggak pernah yang kelihatan mencolok, Hmm. bahkan untuk detailnya nggak seperti yang United di 2 musim sebelumnya, terus musim kemarin itu beda banget itu detail di jersinya gitu. Kalau West Ham kayaknya mereka memang lebih mengedepankan kesan yang polos gitu, terus untuk melihat apa menambah kesan klasiknya aja kayaknya. Cuma kalau yang menarik itu di jersey ini 2024 ini 2025 ini, anu siapa? Crystal Palace. Kalian tahu nggak sih yang sponsornya Crystal Palace yang Hmm. sekarang itu? Dari Vietnam.
Iya, kalian Kenapa tahu Filipin? kasusnya? Kalian tahu kasusnya? Apa itu? Apa itu? Jadi si Crystal Palace ini Hmm. tekan kontrak baru dengan Net 88, itu partner judi. Tapi sempat jadi polemik beberapa minggu kemarin pas pertama kali rilis karena katanya Net 88 itu terafiliasi dengan human trafficking, terus pokoknya segala sesuatu yang ilegal di Asia Tenggara lah. Dan Hmm. itu subsidiarinya atau perpanjangan tangannya dari Net 88 ini di UK itu baru dibentuk, baru didaftarkan beberapa bulan sebelum Crystal Palace tekan kontrak dengan mereka. Jadi sebenarnya ini agak sedikit mencurigakan bagi yang jersey enthusiast, karena bagi mereka kok bisa-bisanya yang kayak gini lolos gitu. Karena ya kalau misalnya memang apa namanya sepak bola itu mau dibuat konsisten, terus kenapa pilih kasih? Kalau misalnya memang mereka menganggap Qatar, Saudi Arabia sebagai sport washing, terus kenapa Hmm. yang Crystal Palace yang sponsor Net 88 yang jelas-jelas itu terafiliasi dengan human trafficking itu kok dibiarkan aja lolos kayak gitu. Tapi nggak tahu kelanjutannya, sponsornya Crystal Palace ini masih akan diperbolehkan atau gimana, saya belum dapat informasi lebih lanjutnya karena thread yang sempat saya bookmark di Twitter itu hilang, Hmm. yang ngebahas yang ngebahas tentang jersinya Crystal Palace. Tapi kalau detailnya Crystal Palace, saya suka sih lihatnya yang Eaglesnya, terus Ah, corak-corak yang di jersey home-nya itu. iya. Jadi sebenarnya yang Crystal Palace Net 88 ini eh, awal mulanya itu seandainya jadi di luar dari image rumah judi ini ya. Iya, iya, iya. s- Awal mulanya itu karena itu account Net 88 ini nongol di Twitter dan itu yang jadi bikin jersey entusias itu Hmm. apa ya tertarik pengen lihat gitu. Ini sebenarnya rumah judi dari mana. Nah, Iya. dan yang terkait isu human trafficking itu Hmm. memang ini karena dia case-nya dia rumah judi dari Asia. Jadi semua sebenarnya rumah judi yang berafiliasi di Asia, kalau dibilang human trafficking, semuanya itu sebenarnya sama. Mau dia M88, Net 88, karena memang konteksnya pekerja-pekerja di rumah judi itu biasanya direkrut dari negara-negara luar tuh yang Iya. biasanya dijanjikan pekerjaan lain. Dan ternyata pada saat di sana dia dipekerjakan sebagai misalnya CS-nya atau eh, yang tunggang kolektornya lah gitu. Nah, apesnya si Net 88 ini sebenarnya karena dia nongol nongol tuh di Twitter. Nah, sedangkan kalau misalnya rumah judi yang kayak di Eropa gitu kan, Ya, kayak William Hill ya. dan lain-lain itu kan memang secara Legal, hukum hukum di negaranya itu legal legal, kan, legal ya. dan semua pekerjaannya juga prosesnya legal juga gitu. Jadi Yes. sebenarnya karena ini bukan karena 88-nya, sebenarnya semua rumah judi yang di Asia itu kalau ada yang niat mengulik itu sebenarnya terafiliasi dengan human trafficking sebenarnya gitu. Jadi menurutmu ini, jadi menurutmu ini adalah hal yang wajar-wajar aja. Cuma karena case-nya adalah ini rumah judi yang di Asia, jadi kelihatannya jadi agak sedikit shady bisnisnya gitu ya. Iya betul. Jadi ini normal-normalnya sebenarnya jadi karena apa tingkat sensitivitasnya karena dia di afiliasi di Asia aja sebenarnya. Karena itu sebenarnya Hmm. sama aja yang dengan yang lain. Dan Hmm. kemudian kalau misalkan mereka akhirnya masuk ke UK pun, karena di sana juga dilegalkan, ya mungkin juga Hmm. di sana sendiri tidak terlalu menjadi polemik yang lebih sebenarnya oleh, bahkan sampai Crystal Palace saja apa namanya, deal dengan mereka pun berarti mestinya secara apa ya, secara undang-undang di negara setempat juga tidak dipermasalahkan mestinya ya. Iya Iya, betul. iya. Harusnya sih kalau sudah lolos dan harusnya sih ada verifikasinya ya. Jadi Iya ya background kalau checking dan lain-lain kan mm-mm, sudah pasti anu lah. pastinya sudah ada background checkingnya. Hmm. Gimana kalau soal ini jersey Adidas? Aku pribadi itu nggak suka loh jersey Adidas yang sekarang karena terlalu besar logo Adidasnya.
Ah, Hehehe. iya iya iya. Kayak kayak apa ya? Terlalu bold ya. Terlalu bold iya. Terus Hmm. kita sudah sempat semalam di grup kan Ketimi sama Median bahas tentang apa namanya MU dan Arsenal yang jersinya itu sama, template-nya sama, Ya. persis, cuma beda di nggak ada Warna aja, bedanya malah ya, kombinasi warna. cuma Beda. kombinasi warnanya aja. Itu jadi kayak apakah ini memang murni untuk meminimalisir production cost, ataukah memang sudah nggak ada ide kreativitas lagi gitu untuk tim-tim besar gitu, atau ya gimana sih? Karena aku ingat banget 2007 MU itu yang pas kita sponsor AIG yang juara Champions itu Nike, itu cuma kita loh yang punya jersey Nike kayak gitu. Hmm. Jadi Iya iya. kalau Hmm. sekarang kok kayaknya template-nya sama semua gitu. Jadi gak ada yang terlalu mencolok untuk ininya, untuk base layernya lah ceritanya. Ini kalau aku melihat kayak misalkan klub-klub besar mungkin tidak terlalu perlu apa ya membuat jersey yang tampak mungkin berbeda atau tampak mungkin terlalu berkesan secara desain ke para fans ya. Yang terpenting adalah kalau aku lihat ya mungkin di banyak pasar terutama selain di Asia atau selain di Indonesia mungkin mereka lebih ke siapa sih nama belakangnya gitu, nama yang tersemat di jersey itu yang mungkin akan lebih banyak menjual gitu. Kayak misalkan ya di era-era 2000-an awal kayak David Beckham, kemudian Cristiano Ronaldo, Ruud van Nistelrooy saat mereka ke Real Madrid misalkan. Itu kan yang juga menjadi berita yang highlight di media itu kan bagaimana penjualan jersey mereka yang atas nama para pemain ini tuh bisa terjual sampai jutaan dan bahkan info-infonya sampai juga balik modal untuk rekrut pemainnya itu bisa balik modal karena hasil penjualan jersey mereka gitu. Sempat ada em, apa gorengan-gorengan media seperti itu. Jadi ya mungkin di tengah kita melihat kayak kok kenapa tidak ada desain yang banyak berubah untuk klub-klub besar, bisa jadi memang arah mereka bisnisnya mungkin ke situ di mana mereka tidak terlalu mementingkan desain yang seperti apa yang memang mungkin banyak diminati orang-orang banyak. Yang terpenting adalah bagaimana eh, nama pemain yang menggunakan dan juga mungkin ini logo sponsornya kan yang terpenting kan di situnya juga tuh. Hmm. Sedangkan desain tidak terlalu terlalu mereka apa ya mereka lihat ya, tapi mungkin kebanyakan adalah aparel-aparel lainnya nih, misalkan kayak baju atau jaket, hoodie dan lain sebagainya itu mungkin yang didesain lebih menarik untuk bisa dikoleksi kali ya lebih ke situ. Ya, jadi kalau yang terkait yang tadi Mirwan sempat ya mention ya terkait khususnya kayak yang MU sama Arsenal itu, kalau aku ini memang nggak ada sumber yang ku baca, tapi kalau aku ngelihatnya kenapa yang MU Arsenal ini secara template sama Sama. atau Hmm. identik gitu kan? Adidas kalau aku lihat setelah aku coba cek-cek dari sponsor apa yang diaparil oleh Adidas tim-tim itu, jadi Adidas mau bikin klasifikasi berdasarkan grade timnya. Jadi kalau yang MU Arsenal ini, jadi diklasifikasinya berdasarkan tim elit gitu, bukan dari misalnya dari berdasarkan prestasinya. Contoh kayak Aston Villa lah yang Adidas juga. Iya, Kalau Adidas. kita lihat detailnya, baik template dan Hmm. detail, itu Hmm. yang Arsenal dan MU itu lebih tinggi Hmm. detailnya, lebih bagus gitu kan. Walaupun secara template memang sama gitu. Sama. Jadi Hmm. Adidas mau mengkelompokkan kalau untuk tim elit seperti ini, entah elit A, elit B gitu. Eh, Beda kalau misalnya ini konteks untuk template untuk jersey negara. Biasanya lebih masif dia atau lebih banyak homogenitasnya gitu. Kalau Hmm. yang sekarang ini kalau kita bandingkan dengan Juve, Adidasnya Juve, itu dia motifnya lebih banyak lagi dibanding dengan jersey yang lain. Dan ini sebenarnya ini agak berhubungan sedikit dengan yang West Ham tadi. Jadi yang Hmm. West Ham itu sebenarnya tertolong karena kombinasi warna merah marun dan Dan biru langit. Hmm. birunya Hmm. Ya. itu kombinasi warna yang nggak biasa. Sedangkan kalau misalnya MU dia warna dasarnya home-nya udah pasti merah Merah. gitu. Hanya saja memang Eh. biasanya klub-klub itu ada kebebasan sedikit pada saat di bagian away dan third gitu. Jadi Hmm. yang
kesempatan untuk bisa keluar dari warna dasarnya itu di bagian itu di away dan third ini gitu. Sama lah kayak MU lah biasanya kan dari tahun ke tahun tuh untuk thirdnya itu biasanya dari hitam, biru kan, atau putih atau yang sempat pink gitu kan. Jadi memang kebebasannya itu di bagian thirdnya. Eh, makanya sebenarnya kalau yang tadi Miran bilang apakah memang sudah nggak punya apa kreativitas gitu kan Hmm. masalah desain ini memang pada dasarnya karena mungkin eh, terbatas dari warna dasar klub itu. Sedangkan kalau misalnya kayak yang disponsori Macron, Hummels gitu kan, itu biasanya kombinasi warnanya itu memang bukan hanya satu warna. Makanya Ya. kalau kita lihat itu kayak selalu fresh gitu. Sedangkan kalau misalnya tim-tim yang punya satu template warna, itu biasanya hanya memainkan di lining motif di pundak gitu kan, di ujung lengan, hanya di situ aja dia. Baru yang sekarang, kalau yang Adidas yang sekarang itu lebih lebih jelas aja detailnya. Kalau misalnya, tapi khusus untuk jersey otentik ya. Kalau yang Hmm. kalau yang replika itu memang nggak terlalu kelihatan lah detail perbedaannya dengan yang tahun-tahun sebelumnya. Biasanya tidak jelas detailnya. Jadi memang kalau dari segi desain itu biasa, kalau aku ngelihatnya dari tiga unsur ya. Pertama template, kemudian desain, kemudian warna gitu. Tiga-tiga ini biasanya akan terbatas di bagian home-nya, kemudian di away dan third-nya nanti yang akan eh, agak berani sedikit gitu. Tadi tadi Hmm. kamu bilang soal Adidas pengen mengelompokkan berdasarkan level elit klub ini gitu kan. Iya. Newcastle itu masuk elit nggak sih? Atau dia setara dengan Aston Villa untuk pengklasifikasi jersinya yang Adidas musim ini gitu. Kalau aku lihat yang yang Newcastle tahun ini itu malah di bawahnya Aston Aston Villa Villa. tuh. Oh Iya, iya. karena karena kalau misalnya coba buka websitenya Newcastle itu Eh, eh apa ya, mulai dari eh, tiga stripnya di pundak, kemudian dari detailing kainnya, walaupun mm-mm. misalnya di pojok kanan dan kiri sama-sama dibilang menggunakan teknologi otentik Adidas sama heat dry, tapi kalau dari detailingnya itu beda. Oke. Yang paling MU dan Arsenal itu kan yang paling membedakan yang lain itu selain dari detailing bajunya sama di bagian belakang di dalam itu dia ada semacam kayak apa ya? Ada semacam kayak bukan tatakan, kayak busa kecil begitu. Nggak tahu apakah memang ada teknologi satu apa ya? Suatu teknologi di situ. Walaupun sebenarnya aku agak apatis juga terkait yang dibilang teknologi-teknologi baju ini. Dibilang karena pada dasarnya itu hanya sebuah kain yang menutupi kulit supaya tidak langsung terpapar sama cuaca begitu kan. Hmm. Cuman itu kan mungkin bagian dari marketing dan branding aja gitu. Jadi kalau Newcastle aku lihat malah di bawahnya ini Aston Villa dan itu salah satu juga yang kayak semacam mengafirmasi kalau memang ada pengelompokan pembagian dari jenis jersey ke klubnya. Oke, oke. Oke, tambahan sedikit Kakak Tibi. Lanjut. sedikit ya oke sih sedikit tapi sedikit Oh, menyambung juga yang ini apa namanya teknologi baju itu sebenarnya memang sih kalau kita bicara yang fans version sih memang gitu kalau sebenarnya yang sama fans ya. version ya. Hmm. Nah, cuman kalau yang dari sisi sisi anu apa namanya dari sisi pemainnya langsung apa ya istilahnya player issue atau match worn yang match worn Match worn. memang ada sih kalau misalkan yang kemarin aku sempat lihat juga di Twitter tuh ada yang membahas perbedaan antara match worn-nya yang dipakai yang punya MU dengan yang untuk fans versionnya itu memang yang Matchborn itu tampak lebih terawang jadi bisa misalkan kita angkat terus kemudian di baliknya ada cahaya itu kita bisa langsung lihat tembus ke belakang karena memang beberapa beberapa jersey yang sempat juga diulas terkait dengan Matchborn ini adalah memang terkait dengan teknologi-teknologi yang disinggung ya itu adalah Hmm. salah satunya apa namanya bis dikondisikan agar bisa memberikan ventilasi yang lebih baik kepada para pemain dengan harapan ya ini dengan harapannya pemain bisa memunculkan performa terbaiknya dari sisi misalkan dengan jersey yang lebih ringan dan lebih lebih apa bahannya lebih tipis seperti itu bisa membuat pemain lari lebih cepat dibandingkan dengan yang menggunakan yang saat para pemain ini menggunakan baju yang lebih tebal sedikit dibandingkan itu. Nah, kemudian ada juga yang saat pemain merasa lebih sejuk menggunakan jersey
itu mereka juga bisa lebih nyaman bergerak, mereka bisa lebih nyaman dalam ya lebih fokus bermain sehingga mengakibatkan pemain juga bisa lebih optimal bertanding di lapangan ya. Ya ada hal-hal seperti itu yang di apa ya di di pendekatan itu yang dilakukan oleh para aparel-aparel jersey termasuk kayak Adidas dan Nike yang mereka selalu menggembar-gemborkan juga ada teknologi-teknologi yang mereka terapkan masing-masing dan merasa mereka memiliki eh, apa namanya kualitas yang berbeda satu sama lain gitu. Yang dimana sebenarnya tujuannya adalah salah satu yang utama adalah untuk bisa membuat para pemain ini bisa perform lebih dibandingkan dengan para pemain lainnya. Biasanya ada kayak gitu sih. Memang biasanya versi-versi yang untuk match one, nah kenapa juga kalau misalkan kita lihat di pasaran nih, pasaran-pasaran jersey, itu memang jersey-jersey yang match one ini dijual berkali-kali lipat jauh lebih mahal dibandingkan yang fans version gitu, atau replika version yang meskipun itu sama-sama dirilis resmi oleh klub. Ya ada juga bahasan-bahasan terkait itu. Ya meskipun balik lagi sih, tergantung pemainnya juga. Mau teknologinya Ya. seperti apa? Kain adalah kain sebenarnya. Ya, setuju aku sama Midian tadi. Kain adalah kain, tergantung dari performa pemainnya juga sih sebenarnya. Iya, tapi kalau teknologi kayaknya memang ada benarnya juga di satu sisi karena dari yang musim lalu itu kan Aston Villa sempat komplain dengan jersinya mereka karena itu nggak menyerap keringat dan itu Hmm. membuat pemain itu jadi kayak susah buat napas karena jersinya itu ya itu tadi balik lagi ke tadi yang teknologi untuk ventilasinya yang tadi kakak ini sebutkan yang memungkinkan sirkulasi eh, di pori-pori kulit itu bisa membuat pemain lebih leluasa bergerak. Itu mungkin memang ada benarnya. Tapi kalau soal match worn, kayaknya yang membuat match worn itu mahal karena keringat pemainnya sih. Eh, tapi aku ada sedikit anu sih, apa kejanggalan soal aparel di jersey 2024-2020 ini. Apa motivasinya Nike bikin logonya mereka tuh naik ke atas kayak gini? Kayak jersey third-nya, jersey ketiganya Chelsea ya. Jersey ketiganya Chelsea, jersinya Atletico Madrid juga kayak gitu kan? Iya, iya. Apa kira-kira motivasi yang ada di kepalanya desainernya Nike? Oh, kita bikin aja desainnya dinaikin kayak gini gitu. Ya, mungkin cari perhatian salah satunya ya. Cari Sama perhatian ya. kayak misalnya kita lihat membayangkan kayak Adidas mengubah logonya jadi kebalik gitu kan. Ya mungkin ini juga Nah, salah satunya bisa jadi tren marketing meskipun mungkin ada sisi lain ya yang mungkin mereka sentuh di situ agar itu bisa jadi koleksi tertentu. Terlebih saat mungkin dengan jersey itu mereka bisa memenangkan suatu gelar, nah itu kan juga jadi salah satu keunikan tersendiri. Jadi kalau yang itu memang kalau kita lihat polanya hampir sama kayak transisi dari entah Trefoil. coba-coba atau bagaimana ya dengan Oh, badge-nya klub gitu. Jadi memang yang perubahan itu juga dilakukan di third-nya walaupun sebenarnya masih league ya. hmm. Jadi di jersey third-nya klub gitu. Jadi mungkin karena jersey third itu jersey yang eh, jarang digunakan bertanding, jadi supaya lebih fresh juga dan pengen ngelihat respon dari luar gitu. Kira-kira bagaimana dengan perubahan ini gitu. Nanti musim berikutnya akan dilihat lagi kalau misalnya ternyata respon musim ini bagus, berarti layak untuk ditampilkan lagi dan mungkin di jersey home-nya klubnya dari apparel Nike itu gitu. Untuk musim ini adalah musim terakhirnya Brentford yang make eh, desain yang sama selama 2 tahun ya Ya. dari 2023 dan ini adalah musim terakhirnya. Sebuah cara yang unik sih karena bagi mereka sangat Ya. nggak masuk akal bagi mereka kalau kalau fansnya itu menghambur-hamburkan uang buat beli jersey di setiap musimnya. Nah, yang mau saya tanyakan adalah Kakak Timi Midian itu kan mengoleksi jersey otentik gitu kan. Tanggapan kalian atau pandangan kalian tentang jersey ori yang harganya segitu, ya anggaplah jersey 2024-2025 yang musim ini MU itu 2 juta, Arsenal 2 juta yang ori kan. Newcastle tuh 2 juta berapa? 2 juta 2 200, juta 2 tiga juta ratus 2 juta 300, 300-nya itu donasi. 300-nya donasi gitu kan. Itu gimana? Apakah ini adalah hal menurut kalian suatu
harga yang masuk akal untuk sebuah jersey gitu. Toh kalaupun misalnya dibeli di akhir musim itu kan harganya juga masih tetap di kisaran sekitar berapa ya, 700 800-an gitu. Nah, untuk range harga segitu itu untuk pasaran Indonesia lah, itu masuk akal gak sih bagi kita tuh untuk menghabiskan uang untuk membeli jersey dengan mengatasnamakan loyalitas fans gitu. Iya. Iya, Sebenarnya kalau kita bicara masuk akal nggak masuk akal sih memang ya baik lagi ya kita akan kemakan eh, tren kalau enggak atau enggak gitu ya atau kemakan apa namanya marketing dari sebuah brand karena kan baik lagi ini juga salah satu permainan bisnis juga dari entah itu aparelnya maupun juga dari klubnya gitu ya. Hmm, Jadi sebenarnya memang kalau kita bicara masuk akal nggak masuk akal, kalau dari aku pribadi sih karena sebagai kolektor ya, yaitu ya masuk akal juga gitu sebenarnya di sisi lain. Memang yang mereka kejar sebagai sebagai produsen ini adalah memang fanatisme kita kita sebagai sebagai para fans sepak bola ini di mana kalau kalau tidak apa namanya mengoleksi atau memiliki salah satu jersey klub kebanggaan itu kan karena ada yang kurang gitu ya. Hanya saja tinggal tergantung kitanya nih, ini mau bijak-bijak kan nih setiap tahun ganti atau setiap setiap musim kita beli atau mengkoleksi jersey bahkan meskipun sebenarnya ada yang memang seperti itu. Setiap ya ada, tahun mereka beli baru, beli yang baru, ada. disematkan nama pemain idolanya sehingga akhirnya terkoleksi, terus dipublish, bahkan akhirnya dijual belikan dan lain sebagainya. Itu memang nyata dan banyak juga di Indonesia yang bermain di sisi itu gitu. Ya, kalau aku bicara kalau ditanya masuk akal enggak sih, aku sih merasa ini masih masuk akal ya. Hanya memang tinggal baik lagi kita sebagai konsumen ini memang mau nggak mau memang harus dituntut untuk lebih bijak dalam dalam mengambil keputusan untuk membeli dan kalau kita lihat dari kebijakan Brentford tadi yang seperti itu bagus sih karena di sisi lain mereka juga seperti ini kan satu klub yang basisnya juga di London ya kalau nggak salah Brentford ini di mana London, London. memang kalau lihat dari kapasitas kalau di London kan sangat terpecah ya fans-fansnya nah mungkin ya mereka memang untuk bisa apa salah satunya untuk menghemat untuk membeli jersey lebih baik mereka mungkin diarahkannya untuk membeli tetap bisa rutin membeli seasonal tiket gitu sehingga mereka tetap bisa datang ke stadion lebih lebih sering gitu lebih sering dibandingkan mereka harus mengoleksi satu jersinya itu merupakan salah satu teknik yang menarik juga tapi nggak tahu nih kalau nanti akhirnya Adidas masuk ke mereka atau Nike masuk ke mereka di mana brand apparel ini kan ya jelas mereka sudah berbisnis sudah lama sehingga pasti ada pendekatan-pendekatan eh, marketing, pendekatan untuk bisa meningkatkan penjualan yang akan mereka mereka lakukan untuk di klub ini gitu. Ya, aku merasa sih untuk sebagai karena ada ini juga di sisi lain. Memang sih kita akan lebih bijak kalau bisa membeli jersey itu saat memang di musimnya menjelang berakhir, di mana memang harga sudah agak lebih murah. Terlebih di satu sisi kita juga bisa melihat nih performa dari klub yang jersey-nya mau kita beli ini seperti apa di musim itu. Kalau aku pribadi saat memang melihat performanya cukup oke mendekati akhir musim atau di tengah musim dan memang jersinya bagus, ya nggak apa-apa. Itu saatnya kita melakukan pembelian karena harganya sudah jauh lebih turun dibandingkan euforia di awal musim. Sebagai penikmat jersey sih lebih cenderung melihat dulu nanti prestasinya seperti apa. Kalau memang oke em, dan jersinya layak dikoleksi ya kadang berapapun ya juga diupayakan nabung-nabung dulu atau gimana atau kartu kredit dan segala macamnya itu Kartu sampai kredit. segitunya. Ya, kalau sebenarnya masuk akal apa enggaknya memang ya kurang masuk akal bagi fans yang niat untuk beli jersey-nya itu nggak sama seperti kolektor misalnya kan. Kolektor. Mm-mm. Jadi ya eh, setiap tahun mungkin ada kenaikan harga jersinya. Hanya saja memang tahun ini kenapa terasa kayak lebih apa ya lebih Mahal. lebih mahal karena memang sudah melampaui 100 pound sterling gitu. Kalau sebelumnya itu mungkin ada kenaikan tapi masih di range-range puluhan tujuh pound lima sterling tujuh gitu kan. puluh iya. Mm. Hmm. Jadi memang ini tergantung dari klasifikasi fansnya. Kira-kira dia kolektor atau hanya beli, kadang beli-beli gitu kan, kadang tidak gitu. Nah, eh,
Kalau aku lihat memang kalau secara generalnya kenapa misalnya berani mau naikkan harga tinggi karena opini-opini dari fans luar juga sebenarnya kan ada sempat itu walaupun sebenarnya nggak banyak gitu kan ada yang bilang kenapa kok jersey semahal ini gitu. Hmm, Tapi kalau aku lihat ini karena sudah dilihat dari klub-klub ini market lokalnya itu setidaknya yang akamsi di sana setiap awal musim itu selalu tinggi peminatnya gitu. Jadi kalau misalnya dibikin harga naik misalnya 20% atau 30%, mereka sudah menilai itu tidak akan mempengaruhi market lokalnya mereka gitu. Beda kalau misalnya memang mereka punya market di luar dari negara itu atau di benua lain gitu. Jadi karena mungkin marketnya di Indonesia contoh nggak sebesar di lokal di negaranya, itu nggak terlalu jadi poin eh, untuk pertimbangan kira-kira masalah nggak kalau kita naikin gitu. Dan ini juga salah satu trik untuk mengantisipasi pada saat end season itu diskonnya turun. nggak terlalu turun gitu. Jadi masih range yang kategori menguntungkan bagi klubnya gitu. Dan yang Hmm. unik itu yang si Brentford ini, artinya kan kalau misalnya dua musim jersinya sama, kalau klub-klub yang lain di end season itu ada sale-nya, Mereka nggak ada sell. Brentford ini dia nggak ada sale jadi tapi Hmm. dia dibikin bundling gitu. Jadi kalau Ya. misalnya beli jersey home yang musim kemarin yang mana itu juga digunakan musim ini, dia dapat free satu kit junior dan atau kit ya klubnya gitu. Jadi Hmm. memang ini salah satu apa ya? Nggak tahu ini trik atau ingin memahami supporternya. Bisa jadi marketnya fans Brentford ini memang daya belinya itu rendah gitu atau nggak terlalu Hmm. masif gitu. Jadi mereka pengen mengakomodir kayak tadi yang kamu bilang kan supaya fans itu nggak perlu beli lagi. Hmm. Padahal sebenarnya fans itu pengen setiap musim itu pengen pakai jersey yang baru gitu kan supaya Hmm. fresh gitu. Hmm. Di saat yang sama fans yang lain menantikan klubnya yang didukung itu merilis jersey baru, dia nggak ada yang ditantikan gitu kan kayak kayak apa ya karena udah sama aja gitu kan jadi memang kalau dilihat dari kita yang yang eh, apa yang umum gitu mungkin bisa jadi Brentford itu sudah menilai pasarnya memang daya belinya rendah gitu atau nggak terlalu masif gitu sehingga supaya nggak membebani fansnya walaupun itu sebenarnya secara bisnis itu nggak make sense itu cara mikir begitu gitu kan. Iya, iya, iya. Bagaimanapun juga klub ini must be running with finance gitu kan. Jadi Ah, masa mau dia keuangannya nggak mau bertambah gitu karena fans itu digunakan dalam selain dari untuk menjadi pemain ke-12-nya ya untuk jadi supporting finansialnya gitu kan. Hmm. Cuman karena memang Brentford ini salah satu klub yang unik dengan yang pas awal-awal datang ke Liga Inggris kan dibilang klub Moneyball, Moneyball apa Moneyball, ya kan Moneyball, Moneyball. Ya, ya ya ini memang salah satu mungkin klub yang anti mainstream juga filosofinya mulai dari dilihat Iya. jersinya kan DNA klubnya gitu kan pelatihnya gitu jadi memang Pelatihnya. jadi memang klub ini secara secara garis umumnya memang unik lah gitu. Oke, ada dua pertanyaan terakhir sebelum kita tutup soal jersey ini. Meskipun Median tadi bilang kalau klub itu berpatokan pada fans lokalnya gitu kan, tapi suara-suara sumbang soal naiknya harga jersey ini juga terasa di UK gitu. Bahkan di sosial media pun beberapa kali saya menemukan suara-suara bising yang komplain dengan harga jersey yang naik 20% kalau nggak salah. Dan kemudian akhirnya saya baru tahu kalau bahkan fans ini pun, fans di UK pun juga nggak menutup kemungkinan mereka membeli jersey dari di H-Gate. Bagi mereka, daripada mereka menghabiskan sekitar 80-100 pounds untuk satu jersey ori, mereka bisa mendapatkan yang replika, fans version, supporter version, bahkan kualitasnya hampir sama dengan harga 20 pound saja gitu. Apakah ini ethical? Karena kita kan di Indonesia itu beranggapan yang pakai jersey KW itu jauh-jauh aja lah, bukan blokor kalian. Nggak usah kalian gabung kita gitu kan. Lah di sini di UK orang sini pun
nggak ada masalah mereka ya ada perdebatan juga, tapi bagi mereka justifikasi harga sekitar 100 pound itu nggak masuk akal bagi mereka, belum lagi ditambah mereka harus membeli seasonal tiket gitu Tiket, kan. kenal tiket. Jadi sebenarnya apakah ini sah-sah aja gitu orang pakai jersey KW gitu, udahlah nggak apa-apa pakai jersey KW gabung aja sama kita, tapi nggak usah, jangan kamu jersey KW bukan blokor gitu. Sebenarnya di mana-mana pun pasti ada ya klasterisasi kayak gitu ya, di mana eh, kadang ya kita bicara lagi balik ke kadang manusia itu kan juga gitu ya, mengkelompokkan hidup dalam kelompok-kelompoknya gitu. Nah, itu hidup dalam kelompok-kelompoknya sebenarnya, meskipun ya kalau di sisi lain kadang ya kalau misalkan aku pakai untuk main futsal atau main sepak bola menggunakan jersey KW pun kadang tetap bangga-bangga aja gitu ya, karena Nah, kan mereka pakai jersey mereka ori kan iya sayang ya. iya mereka pakai jersey KW di SGT itu nonton Kak Steam. Oh. Jadi gimana dong sebenarnya ini? Iya, iya, iya. Ya itulah ya, balik lagi ke ini ya, apa ya, kadang kemampuan ekonomi balik lagi gitu ya. Satunya juga di level itu ya, karena dulu sebelum mungkin sebelum zaman kerja di mana belum mampu untuk eh, mengoleksi jersey ori gitu ya, atau belum Hmm, berpenghasilan dan belum mampu mengoleksi jersey ori itu kan, jersey KW sebisa mungkin jersey KW yang paling mahal gitu yang bisa Thailand lah kita, ya, player oh, issue yang lah ya. paling oke KW tapi masih ada harga dirinya lah setidaknya gitu. Yang KW tapi setidaknya masih ada harga diri. Grade ori yang bisa kita bilang dulu banyak kan yang sampai sekarang kayaknya masih deh yang model grade ori gitu, di mana tetap ada logo aparelnya meskipun ya logo Hmm, aparelnya juga KW gitu-gitu. Ya hmm, menurutku sih sebenarnya nggak masalah, tergantung personal aja ya, tergantung pribadi aja. Cuman kan memang kalau kita bicara udah sampai ke penikmat yang lebih lebih apa ya, yang lebih memaknai bahwa kalau misalkan kita bicara ori dan KW, kalau kita bicara ori dan KW itu biasanya penikmatnya kan memang, terutama untuk yang ori, memang mereka sangat anti terhadap sesuatu yang berbau KW gitu ya. Memang akhirnya akan ada klasterisasi itu, dan menurutku juga hal yang wajar sih. Di mana hmm. akhirnya bahkan kalau misalkan untuk perkumpulan para penikmat jersey itu pun mereka salah satu syarat untuk join misalkan untuk ikut kumpul-kumpul awal misalkan yuk main bola bareng atau main futsal bareng, salah satu syaratnya adalah ya harus memakai jersey ori gitu. Dan di mana mereka juga bisa paham, bisa melihat nih ini jerseynya KW atau ori itu kan mereka bisa tahu nih sampai sampai apa. Nah ini berarti nggak boleh ikut main ya kayak gitu ya. Menurutku sih wajar-wajar aja, karena kembali lagi ke selera selera masing-masing person. Dan ya selama kita makainya nyaman, meskipun itu langsung ke stadion kita makainya nyaman dan dirasa orang lihat juga, oh dia support klub yang sedang bermain di lapangan sih, mungkin menurutku wajar-wajar aja. Di sisi lain kita juga jangan sampai akhirnya termakan juga ini ya, termakan juga cara atau klub dan juga aparel klub ini untuk bagaimana mereka berjualan gitu. Mau nggak mau kan kita juga mesti bijak sebagai konsumen nih dalam menerapkan um, fanatisme dukungan kita terhadap tim yang kita senangi. Cuman memang kadang susahnya adalah kita udah diserang perasaannya nih kalau sudah urusan fanatisme nih. Nah, kalau udah diserang perasaannya, kemudian masa sih kita nggak dukung klubnya? Padahal sebenarnya kalau misalkan nih kita beli jersey ori di Adidas Store gitu, sebenarnya yang kaya Adidasnya sebenarnya. Itu kan nggak hubungan langsung dengan klubnya ya. Terutama kalau, kecuali kalau kita beli langsung ke MU Store misalkan atau Chelsea Store langsung di UK sana, atau mungkin ada websitenya kemudian kita beli langsung online, langsung dari sana dikirim ke sini ke Indonesia gitu, ya itu benar bisa jadi bentuk support langsung tuh. Cuman kalau kalau kita sebenarnya dari fans di sini di Indonesia, yang dimana di sini adalah eh, kalau nggak salah baru baru Liverpool yang belum lama Yang ini iya di Pondok Indah, kalau nggak salah Pondok Indah Mall, mereka baru buka official store official mereka. store. Hmm. Ya, semoga MU United kapan-kapan semoga bisa ngikutin ya, sehingga saat kita mau beli itu kita merasa, oh, kita langsung support ke klub asalnya nih, bukan main-main. Nah, bukan hanya menguntungkan Adidas semata gitu. Tapi itu tadi kalau kita nih laki-laki udah diserang perasaannya kayak gini nih kan, harga dirinya, apalagi harga diri ya, kita udah bela klub ini kan kadang harga diri yang udah kena tuh ya. Kalau nih ya, kalau terkait dengan koleksi, ya kalau aku sih kalau urusan dengan koleksi emang lebih Lain pas kalau cerita lah ya. ya yang ori lah, yang ori. Hmm. Meskipun nggak harus tiap musim beli, nggak harus sih, tergantung Hmm. tergantung apa momen yang memang kita pengen. Oh ini jersinya pas
pas Ten Hag masuk nih, Ten Hag awal-awal nih kita beli jadi itu misalnya. Tapi sampai sampai sejauh mana level originalitas jersey itu menurutmu Kak Sting? Oke, jersinya ori tapi namesetnya replika. Itu masih itu Oh iya iya acceptable iya. ya. sampai sejauh mana sampai mana itu level Iya ini iya sebuah iya. jersey dikatakan masih ori atau Ya atau sebenarnya gimana? iya sih, harusnya ya full ya sampai ke koyo-koyo koyo Premier League-nya di sini. Ini koyo yang nempel di Premier League ini harusnya juga ori lah kalau kalau jersey udah ori, ibaratnya kan koyonya juga ori name set nomor juga harusnya ya Pokoknya wajib ori. tatonya semua harus ori lah ya Harus dari awal satunya harus dibeli ori. ya kan? Betul, kecuali memang jersinya sangat retro, ori, kemudian kita pengen kasih nama Pele misal di jersey itu dan memang tuh jersinya misalkan jersey yang memang dipakai oleh pemain legendaris saat itu, tapi name setnya udah kita nggak tahu beli di mana nih. Ya itu sih. Kalau aku pribadi kalau misalkan di level itu Oke. ya masih masih oke lah gitu karena memang banyak kok yang beredar saat mereka menjual jersey atau melelang jersinya. Ya, Hmm. ya, aku lebih apresiatif saat memang mereka jujur ya bahwa name setnya memang tidak ori, non ori Yes. gitu. Yes. Tapi memang nama yang tersemat adalah nama legend yang di mana jersey name setnya untuk tahun itu memang kita nggak tahu nyari di mana lagi. Tapi saat Hmm. orang pakai kan kelihatan dari jauh itu kan nggak mandang itu ori atau enggak ya. Kadang kan ada yang kayak gitu juga. Karena ada juga orang yang memakai kan untuk bisa dilihat orang lain dan merasa orang lain melihatnya tuh kok kayak, waduh keren banget nih. Ya kalau ada kondisi seperti itu sih mungkin enggak mas. Cuman kalau misalkan masih di era-era yang baru ini, di mana sekarang nameset dan istilahnya tato-tato dan koyo-koyo tadi itu kan yang ori udah bertebaran di mana-mana ya. Itu sih ya bener-bener ori dari jersey sampai ke seluruhnya sih itu baru rasa bangganya ya level apa ya level orinya lebih lebih mendalam lah. Jadi yang Dan tahu level yang tahu ori sama enggaknya level ori sama enggaknya itu cuma kita dan Tuhan ya. iya, kita nonton yang dan juga yang akan membeli jersey kita yang merasa, oh ini ori beneran nih. Apalagi kalau kita udah bicara jersey yang udah dilelang atau jersey yang memang sudah bukan brand new tag lagi gitu, yang sudah pernah dipakai. Nah itu kan kadang kita mau mengkalkulasi ini level orinya seperti apa. Bahkan sekarang kalau jersey klasik pun di Indonesia udah pasaran di Indonesia juga banyak yang sudah tidak ori, bahkan itu sebenarnya produksi-produksi KW itu sudah banyak sekali ya. Tinggal ya kita kita lihat aja sih sebenarnya dirasakan aja kalau kita merasa itu ori ya dibeli kalau merasa tidak ori ya ya sudah gitu ya akhirnya main kira-kira lagi nih. Jadi kalau anu terkait ini ya, apa yang tadi di Edge Gate dengan kenapa Hmm. ada orang sekarang banyak coba mau beli dari pasar yang KW begitu dibandingkan dengan jersey eh, ori atau otentik. Memang kalau aku ngeliat eh faktor yang paling pertama itu dari orang itu memang preferensinya masih kurang gitu. Jadi aku yakin kalau yang sudah preferensinya ada, entah minimal sudah pernah beli jersey ori, itu tidak akan ada niatan lagi untuk beli jersey KW gitu. Jadi aku Hmm. menilainya, nilai objektifnya itu karena preferensinya itu masih kurang gitu. Dia hanya melihat dari harganya saja. Dia nggak melihat dari misalnya membandingkan kualitas yang asli dengan yang KW begitu. Dan yang berikutnya bisa jadi juga ini ada berhubungan dengan yang Kakak Timi tadi bilang. Berhubungan dengan bisa jadi personal ini apatis dengan persepsi beli jersey original mendukung keuangan klub gitu. Hmm. Jadi Hmm. misalnya kayak yang tadi bilang Katin, kalau kita dibeli di store-nya Adidas yang untung itu kan Adidas gitu, bukan klubnya gitu. Padahal sebenarnya mungkin kalau dari nilai bisnisnya, kalau misalnya penjualan di store Adidas itu tinggi, itu akan mempengaruhi misalnya nanti kontrak selanjutnya kira-kira bagaimana dengan klubnya Ya, gitu. Hmm. Bisa Ya. jadi naik atau tidak gitu. Cuman dari dua faktor ini akan tiba kok waktunya itu preferensinya itu akan berubah gitu. Sama kayak kita lah dulu misalnya awal-awal karena minim referensi, minim Hmm. pengetahuan juga, nggak tahu di mana beli jersey ori gitu kan. Hmm. Mau hmm. masuk store Adidas di mall itu kayak Diusir duluan. segan gitu pakai sendal gitu kan, pegang-pegang ini apa bedanya gitu kan. Karena dia belum tahu misalnya bedanya kain ini dengan yang di KW gitu.
Karena tadi Ah. persepsinya masih sama yang general yang aku bilang, kain itu digunakan untuk menutupi paparan dari cahaya misalnya gitu atau dari suhu luar gitu kan. Preferensinya masih hanya itu gitu. Nah, Tapi pada waktunya nanti akan tiba kok dia dapat teman yang koleksi jersey ori atau misalnya dia akhirnya bisa beli jersey bekas yang ori gitu. Oh, ternyata ini bedanya begitu. Jadi ini masalah waktu sih. Kalau yang mungkin yang kita lihat atau Mirwan lihat ada beberapa orang yang suara-suara sumbing mending beli yang Cina 20 pounds bisa dapat hampir sama gitu kan. Karena memang bergaulnya itu masih di situ-situ aja, masih di gang aja, belum keluar gang Belum dia belum bergaulnya. terlalu jauh mainnya ya, belum belum terlalu sama jauh anak mainnya. komplek ya. Belum Belum sama terlalu anak jauh komplek gitu. ya. Iya. Jadi kalau itu aku ngelihatnya dari preferensi personalnya gitu. Hanya saja memang karena dari DH Gates ini selain dari harganya yang bisa dibilang lebih terjangkau bagi beberapa kelompok, memang karena sangat identikal dengan jersey orinya. Jadi ini jadi sangat mudah, lebih mudah untuk mempengaruhi yang kelompok-kelompok yang tadi gitu. Jadi eh tapi ini akan nanti bergantung ke apa ya, sustainability-nya gitu. Kalau nanti makin lama makin banyak orang yang tahu, akan turun juga penjualannya gitu. Tinggal nanti dirubah nanti strateginya bagaimana. Sama kayak yang di Indonesia lah dulu KW Thailand tuh buset itu kayak agak terbendung tuh semua Ya. mahasiswa mulai dari semester 2 sampai semester 7 buka PO KW Thailand gitu kan. Sumber uang jajan tuh dari situ semua gitu kan. Dari penjualan KW Thailand di FJB Kaskus gitu kan. Bahkan aku Iya dulu pun benar. kayak gitu kan. Bahkan aku dulu kayak gitu. Dan aku ngelihat itu prosesnya kayaknya hampir sama nanti semua orang gitu. Ada punya waktunya gitu kan. Setelah punya jersey KW 3 4 pada saat ada rezeki pengen coba beli yang ori gitu. Nanti barulah mulai muncul lagi generasinya kan. Setelah generasi itu ada, nanti kan ada lagi generasi baru yang baru-baru tahu tuh kan, yang kawin lagi. Jadi memang ada tingkatannya semua. Jadi Iya, iya, iya. kayak gitu dia. Ada kelompoknya, ada fasenya, ada waktunya gitu. Oke. Ada Jadi segmentasi konsumennya sendiri ya, benar Iya. setuju. jadi sama lah ya kalau misalnya kita beli apa main game dulu, main game bajakan, terus pas punya Iya, duit Ya, main game, beli game ori, terus nggak mau lagi main game bajakan. Prosesnya ya. sama lah ya kayak gitu ya. betul. Sekarang setelah ada Hmm. yang ori, akhirnya nunggu sampai ada diskon gede-gedean. Iya, Iya iya jadi iya iya. Ya kan? sa- sama kayak aku sekarang lah. Faseku sekarang itu udah nggak terlalu tergoda dengan diskon jersey yang replika gitu. Aku yang otentik yang paling mungkin kan. Jadi memang ada beberapa orang yang kayak punya apa bukan standar sebenarnya terlalu berlebihan. Jadi punya apa ya, Fetis. Preferensi. antusias gitu kan, pengen naik gitu. Jadi nanti berikutnya nggak mau lagi karena kalau misalnya beli dua jersey yang replika bisa dapat yang otentik begitu. Jadi pengen ngerasain gimana sih bedanya gitu dengan yang replika gitu. Nanti Oke. semakin tua, jersey yang ori dijualin, beli yang Hmm? replika lagi, yang KW lagi. Nah, uniknya memang nggak ada apa ya, bukan lingkaran setan kayak gitu kayaknya. Jadi ada kayak sudah pensiunnya gitu. Oh Nanti iya, iya, benar, mentoknya di benar, situ benar. dia. Jadi Benar, benar. biasanya habis dari otentik nanti mungkin bisa jadi aku bakalan termotivasi untuk pengen beli yang match issue gitu misalnya kan atau player Nah, issue gitu kan. Jadi naik tingkat karena memang eh, tingkatan-tingkatan jersey itu bervariasi ya dan ini juga mungkin jadi salah satu trik dari aparelnya. Setiap musim itu selalu di branding nama-nama teknologi barunya gitu kan. Kalau Hmm. sebelumnya misalnya hanya dry fit gitu kan. eh Hampir berapa tahun dry fit bertahan, kemudian sekarang naik lagi ada yang heat dry gitu kan, beda-beda gitu. Jadi itu untuk apa? Mewadahi orang-orang yang punya antusias yang selalu naik level begitu. ya betul. Bukan nggak mungkin bisa ada teknologi GPS-nya juga lagi untuk jersey itu. Untuk ini ya, untuk monitoring pemain ya, tracking pemain ya. Nah, ya benar-benar. Kalau yang terkait yang Mirwan tadi tanya ya terkait yang jersey ori kemudian kombinasi dengan nameset KW itu, Hmm. memang eh, ada situasi unik yang ada tiba waktunya gimana eh, satu orang itu gimana pun harus diberikan personalisasi gitu, harus dikasih Hmm. nameset gitu.
Hmm. Jadi itu bukan misalnya dari awal dia punya punya motivasi untuk mengkawinkan jersey ori dengan dengan nameset KW ini. Jadi contoh jersey-jersey lawas yang sudah tidak ada lagi memproduksi nameset originalnya, dia nggak ada pilihan lagi karena Nah, entah misalnya dia lihat temannya kah, lihat di media sosial bagus ternyata dikasih nameset Beckham, tapi udah nggak ada diproduksi gitu kan. Mau nggak mau memang cari yang paling Mendekati. di mana dapat gitu. Iya, supaya Hmm. ada personalisasinya gitu. Hanya saja memang itu kan agak sedikit ya anunya, nggak semua yang bisa yang kayak gitu pola pikirnya. Dan kalau yang mengkawinkan jersey ori dengan nameset KW itu di musim baru nggak ada gitu, dan itu biasanya hanya di jersey-jersey lawas gitu. Dan Jersey kalau lawas. aku lihat memang secara apa ya, eh, idealisme, memang mungkin pelajaran bagi yang baru-baru ini ori, jangan terlalu idealis, pokoknya ori gitu. Karena akan tiba waktunya kita itu pengen personalisasi bagaimanapun ya, caranya gitu. ya, Akan setuju ada tiba banget. waktunya gitu. Jadi Eh. makanya kalau misalnya ada yang bilang kalau nggak ori nggak temen gitu, ternyata namesetnya dia KW gitu kan. Eh, itu Iya, 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 entah iya. entah Iya. memang dia punya dualisme ini idealis gitu, atau memang preferensinya kurang gitu, masih kurang. Nanti akan tiba kok waktunya kenapa dia harus kayak gitu, kenapa tidak gitu. Oke, Ya, oke. ya, ya. Nah, benar, pertanyaan terakhir. Iya. Jadi coba kalian kasih apa kayak petuah lah untuk siapapun yang menonton video ini, gimana sih caranya beli jersey, bagaimana tingkatan-tingkatan untuk melihat apa tahap masuk ke dunia yang beli jersey ori gitu, terus tingkatannya seperti apa, grade-nya kayak gimana? Karena kan yang kemarin sempat rame juga itu tentang jersinya Barcelona yang katanya sponsornya atau apanya yang dibuat di grade-nya berbeda gitu. Nah, jadi kan kalau misalnya orang awam itu kan mereka pasti bingung nih kok ada jersey sama tapi kok dibuat Hmm. beda gitu. Nah, jadi kiat atau tips and triknya lah untuk yang awam mau beli jersey itu seperti apa, grade-nya tingkatannya seperti apa kayak gitu. Ya kalau dari aku sih yang jelas belilah di Adidas Store, Nike Store atau Apparel Store yang official ya itu udah jelas pasti ori. Meskipun kayak misalkan yang Barcelona kemarin yang kita juga sempat singgung dan bahas itu, ya selama dia memang dijual di official store apparel tertentu, ya memang berarti itu emang yang ori dari sana. Memang ada grading version yang memang dibikin beda untuk kepentingan marketing misalkan. Tapi kalau memang mau beli yang benar-benar sesuai dengan yang digunakan oleh pemain, ya sangat dimungkinkan. Tapi mungkin nanti bisa jadi belinya ke official website store eh, klubnya mungkin, misalkan seperti itu. Kalau kita bicara yang Barcelona di musim ini. Kemudian kalau misalkan tips bagi yang dari aku pribadi tips bagi yang memang pengen mengoleksi jersey ori, Em, lebih baik coba cari-cari forum atau yang kolektor-kolektor dulu nih masuk ke komunitas kolektor ini sehingga nanti ketahuan nih beberapa kolektor-kolektor yang memang mereka khusus hanya maunya menjual yang ori gitu atau jual beli ori lah ibaratnya kayak gitu. Karena emang ada beberapa saat contohnya kayak dulu tuh yang di Jersey Forum yang di Indonesia itu memang sangat oke banget dalam apa namanya mengumpulkan para antusias jersey ori ini di mana saat kopi darat pun sesering mungkin dan harus jersey ori memperkenalkan diri dan sebagainya sampai ke ada yang banyak berburu tanda tangan pemain dengan mereka dengan jersey orinya gitu. Nah, biasanya kalau gabung di komunitas ini, jadi kita tahu nih eh, akun-akun mana miliknya siapa yang memang mereka terregister di forum itu sebagai seller dari apa namanya produk-produk yang ori gitu. Karena kalau nggak gitu, apalagi di tengah serangan KW yang memang lebih masif, kan memang sepertinya em, pasarnya jauh lebih luas kalau di Indonesia ya untuk yang pasar KW dibandingin dengan yang ori, karena itu tadi terkait dengan preferensi dan daya beli yang berbeda-beda. Jadi kalau untuk bermain di original, memang kita harus lebih selektif dan harus lebih berhati-hati dan jangan asal beli ke siapapun yang akun-akun yang memang mengklaim itu ori gitu karena klaim saja itu tidak cukup karena sekarang KW-KW pun juga udah cukup ngeri itu mereka detailingnya bahkan mungkin bisa
bisa lebih ori daripada yang ori itu sendiri itu kalau yang KW sekarang gitu kan. Bahayanya di situ. Nah, cuma kalau itu sih saranku lebih ke entah ke official store-nya apparel, official store-nya langsung klub itu, atau ya ke komunitas dulu. Lihat kalau di Twitter banyak sih beberapa orang yang memang yang sudah aku tahu karena aku sudah ikutin sejak 2008 kalau nggak salah untuk jersey-jersey ori mulai di Kaskus, jersey Forum Motion waktu itu, dan sekarang mereka masih rutin juga di Twitter, di X gitu ya. Mereka sering sharing-sharing ke para jersey antusias. Nah, mungkin join di situ dulu, tanya-tanya di situ, dan nanti minta referensi siapa yang seller ori. Dan kalaupun dilihat juga kayak di Tokopedia yang aku tahu yang memang mereka itu adalah seller jersey ori, mereka memang memunculkan harga yang lebih mahal, jauh lebih mahal, dan sentuhan mereka dalam memberikan foto dan kejelasan jersey orinya itu tuh berbeda dibandingkan dengan yang asal jual KW gitu ya. Nah, itu mungkin juga perlu diperhatikan apa namanya reputasi dari sellernya itu sendiri, komen-komen terkait dengan apa namanya review-review dari yang sudah beli. Nah, itu perlu diperhatikan. Jadi jangan asal beli, karena kalau asal beli asal lihat oh ini jual jersey eh, jersey retro, jersey ini apa logo aparelnya juga muncul. Nah, itu tetap harus berhati-hati. Kita harus tetap perhatikan lebih detail apa namanya dan track recordnya apakah benar. Karena akhir-akhir ini kan di Indonesia cukup masif nih tren untuk jersey ori itu. Banyak juga yang pada ketipu juga di X kemarin ada yang sempat bikin thread ketipu untuk jersey ori dan lain sebagainya itu. Nah, itu ya memang perlu harus banyak referensi, banyak wawasan terkait dengan perjersian ini karena memang jersey ori pun sebenarnya itu jersey otentik itu pun sebenarnya ada gradingnya tersendiri dan belum tentu yang memang tampak itu KW, belum tentu juga itu KW, bisa jadi memang itu adalah jersey original yang level gradingnya paling bawah misalkan berbeda dengan jersey yang otentik yang memang levelnya paling atas yang dipakai oleh pemain misalnya. Nah, itu sih kalau dari aku saranku seperti itu. Oke, jadi Kakak Timi tips and triknya dari situ masuk ke jersey, masuk ke forum, gabung komunitas, banyak baca, terus perhatikan grade-grade di jersey-nya. Kalau dari Median, Pertama mungkin jadi biasanya aku nganggapnya tuh orang yang mau beli jersey ori itu biasanya sudah melalui fase udah pernah beli jersey KW gitu kan. Jadi setidaknya keinginan untuk punya jersey klub yang didukung itu sudah ada gitu. Nah, eh salah satu trik untuk memulai misalnya beli jersey ori, nggak dulu jadi kolektor gitu kan. Itu beli aja dulu yang second gitu. Jadi beli yang second tapi sebelum beli yang second itu pastikan dulu memang punya teman yang sudah kenal dekat dan punya knowledge tentang jersey gitu. Karena kalau aku ngeliat kalau misalnya kita masuk ke forum jersey ori, itu kalau kita lagi apes bisa aja ketemu yang penipu, walaupun itu kok forum jersey ori gitu. Entah memang penipu atau lagi apa saja orang yang punya sebelumnya itu juga kena tipu juga gitu. Jadi kita juga kena gitu. Jadi pastikan kalau memang di real life itu sudah punya teman dulu yang memang mengerti. Jadi contoh kalau misalnya kayak dibilang KTM bisa juga selain di Jersey Forum beli di seller-seller yang verify gitu. Nah, pengalamanku orang yang pengen beli jersey ori di seller verify gitu yang memang punya testimoni bagus dan rate yang bagus lah misalnya. Orang yang baru pertama kali terjun untuk beli jersey ori ini juga butuh diyakinkan kalau itu memang jersey ori, sekalipun sellernya seller ori. Karena apa? Dengan kayak gitu, yang temannya ini bisa meyakinkan kenapa harga jersey itu segitu, gitu. Jadi karena kalau misalnya hanya sekedar tahu di mana beli, dia kalau selalu punya keraguan, udah punya uang nih kan. Kalau tadi kan konteksnya biasanya orang preferensinya secara nilai ekonomi ya. Ada yang karena Hmm. nggak punya uang gitu kan, atau hmm, menilai terlalu mahal gitu. Ada juga yang pas lagi dapat THR punya bisa effort untuk beli, tapi dia nggak merasa yakin kalau nilai uangnya itu worth it untuk beli jersey itu. Pastikan punya teman yang bisa meyakinkan dulu untuk kenapa harganya segitu gitu. Jadi eh, langkah paling mudah itu memang kalau aku lihat sih memang beli dulu aja yang second gitu. Tapi eh, ada memang teman yang bisa meyakinkan. Kemudian setelah itu baru nanti mulai tahu tuh gabung ke forum gitu kan. Makin banyak pengetahuannya. Setelah ada nanti misalnya
testimoni yang kena tipu, dari testimoni yang kena tipu itu nanti jadi dia bisa punya pengetahuan, oh ternyata ini yang KW, ini yang ori gitu. Karena kalau misalnya eh, ruang lingkupnya hanya yang ori-ori, nggak pernah ketemu mengalami sendiri atau dapat pengalaman dari orang lain yang KW, eh, pengetahuan itu kan sangat terbatas tuh. Jadi harus pernah dulu kena tipu. Jadi kalau misalnya itu kalau kena tipu gitu, atau misalnya dari situ nanti akan muncul apa ya keinginan untuk oh ternyata bedanya ini gitu. Yang biasanya itu pengen lihat orinya apa enggaknya itu hanya dari segi warna jersey misalnya kan. Nanti berikutnya bisa tahu oh harusnya jahitan di lengannya itu nggak kayak gini kalau yang ori gitu. Sekalipun misalnya dari apparelnya dan badge-nya itu ini udah pasti 100% ori nih gitu kan. Misalnya karena paling paling tricky itu kalau aku lihat pengalamanku ya, justru kemungkinan besar terjadi kita dapat yang fake itu dari seller ori. Karena Hmm. biasanya karena kita sudah punya persepsi dia seller ori, sudah pasti menjual barang ori. Nah, di situ biasanya kita paling mudah kena tipu Ya, gitu ataupun benar-benar. merasa atau tertipu gitu. Karena Oke. eh, biasanya kita akan ngeceknya itu nggak sedetail pada saat beli ke orang yang kita tidak kenal. Nah, kalau misalnya kita atau kayak contoh yang biasa aku ya forward football gitu kan, atau misalnya dulu itu ada United Football base-nya di Jogja gitu kan. Seller-seller ini kan nggak ngejual yang BNWT kan, nggak yang jual yang Hmm. pakai teks semua, ada yang second dan dulu aku sudah pernah kena tipu pada saat beli jersey Jerman away yang hitam tuh, yang list emas. Hmm. Hmm. Aku belinya di situ, yang di posting itu, dan Ternyata KW. ternyata pas tiba KW. Nah, jadi kemungkinan-kemungkinan itu bisa terjadi kalau misalnya kita nggak punya teman yang bisa kasih referensi gitu. Jadi itu sih kalau aku kalau mau memulai itu beli dulu yang second, tapi pastikan dulu punya teman gitu yang bisa meyakinkan kalau misalnya itu ori dan worth it secara harga. Hmm. Oke. Ada satu Untuk tips lagi sih. Jangan apa? lupa beli KW dulu juga biar tahu nih, biar komparasi. Iya, Nah, bisa. benar. Dan mungkin juga kalau memang yang nggak terlalu antusias dengan jersey supaya nggak salah beli juga. Kalau memang kita yang pengguna jersey itu untuk dalam segala aktivitas, kita pakai jalan-jalan, kita pakai main Hmm. futsal gitu kan, Hmm. ya nggak harus juga kena stigma harus beli jersey otentik gitu, yang kayak dibilang Kakak Timi tadi, yang jersey match issue ataupun replika gitu, karena ini berhubungan ke durability jersey-nya. Kalau misalnya memang dia tipikalnya yang pengen pakai ke kondangan kan, pakai ke mall gitu kan, main futsal juga. Sayang duitnya kalau beli yang otentik karena memang tadi tipis. Kenapa dibuat tipis? Karena memang itu digunakan untuk satu pertandingan maksimal 2 pertandingan gitu. Kenapa satu pertandingan? Karena memang itu jersey didesain khusus untuk pertandingan itu aja. Kenapa 2 pertandingan? Kalau misalnya pertandingan itu dipospon, itu masih bisa digunakan untuk besok harinya. Karena biasanya posponnya itu biasanya hanya selang 1 hari gitu kan. Jadi peruntukannya itu memang ada aja. Jadi tergantung dengan kita itu mau beli jersey mau dipakai untuk apa gitu. Kalau Hmm. kolektor itu biasanya kan memang hanya untuk digantung tuh. Ataupun Hmm. kalau misalnya kolekdol untuk dibeli, habis itu Kolektor dijual ya, lagi kan. kolektor Collect ya. doll. Iya. Collect doll, ya, 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 collect Kolektor. doll. Tapi aku merasa kolektor ini hanya sebatas mitos. Itu cuma cuma ini aja, cuma kayak eh, tameng aja buat orang yang Hmm. pengen beli jersey minta uang sama bininya dengan Hmm. tameng investasi jangka panjang. Semoga istriku nggak nonton ini ya, semoga. Kadang aku juga gitu biasanya. Investasi besok dijual harga tinggi. Nah, Cuma memang ada juga memang yang personal seperti itu, tapi ada juga yang memang dia pengen megang aja gitu yang otentiknya seperti apa gitu. Setelah itu Hmm. sudah nggak pengen lagi untuk pakai, habis itu bosan gitu kan. Jadi eh, Kolektor. a- iya collect ada aja doll. yang seperti itu. Nah, tapi ini apa tambahan lagi dikit lah karena dari tadi median nyebut otentik 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 gitu kan. Tapi Hmm. nanti orang yang nonton ini kan jadi bingung gitu persepsi Hmm. antara otentik itu kan secara arti harfiah itu kan ori gitu. Terus Hmm.
Kenapa ada istilah otentik, kenapa ada istilah match worn, kenapa ada istilah player issue, kenapa ada istilah replika? Apakah replika ini bukan ori, bukan otentik, atau gimana gitu loh? Oh ya, jadi kalau memang ya match worn itu kan emang yang dipakai oleh pemain itu sendiri ya, maksudnya yang dipakai memang langsung di pertandingan ya. Jadi langsung dipakai di pertandingan dan memang kalau misalkan para para kolektor tadi itu bisa dapet tuh yang match worn itu bahkan sampai di Liga Indonesia sekarang sampai iya loh banyak yang jual em, apa namanya yang match worn dipakai terus jual berkali-kali lipat di apa di atas harga normalnya itu banyak kayak gitu. Nah, karena kan memang dari sisi sejarahnya kan itu bisa memang memiliki sisi sejarah yang lebih dalam karena pernah dipakai oleh pemain tersebut dan biasanya kan sudah ada name setnya ya kalau yang match worn. Tapi kalau makanya itu harus hati-hati kalau misalkan match worn tapi tidak ada name setnya sama nomornya, kecuali kalau memang hanya ada nomor tapi memang saat pertandingan itu memang tidak menggunakan name set kan bisa juga tuh ada edisi khusus misalkan 1000 tahun klub sehingga terus akhirnya pakai jersey yang dipakai saat dulu pertama kali ini sehingga Nah, akhirnya apa namanya membuat apa itu dikatakan sebagai match worn dan memang hanya name set aja sorry hanya nomor aja yang di belakangnya gitu karena memang saat itu kan belum tren ada name set ya name set pemain itu jadi intinya adalah yang pernah dipakai oleh pemainnya langsung gitu kemudian dijual jelas itu secara grade itu lebih mahal. Kemudian eh kalau player isu sih memang secara kualitas ya kalau aku melihatnya dari secara kualitas mendekati memang yang match worn tapi memang dia apa namanya digunakan ditujukan dijual untuk para fans. Jadi ada apa anunya tapi mungkin ini bisa ditambahkan lagi terkait dengan terminologi player isu. Em, dan memang harganya memang lebih mahal dibandingkan kalau yang replika yang dipakai untuk fans yang dimana itu biasanya dijual di official official store dari brand itu sendiri itu yang replika ya yang memang fans yang replika dan itu sebenarnya semuanya otentik hanya saja itu tadi makanya hati-hati sumber belinya di mana memang kalau kalau kita dapat yang Matchborn itu kadang juga luas ya seperti yang Midian katakan tadi belum tentu memang Matchborn itu memang 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 realnya Matchborn karena bisa jadi memang itu dikemas aja seolah Matchborn biar harganya naik makanya itu harus hati-hati karena toh Matchborn ini tidak dijual langsung oleh entah itu official store-nya maupun dari official apparel-nya kalau yang Matchborn yang memang resmi dijual di pasaran adalah yang benar-benar replika untuk fans. Itu yang benar-benar dijual. Sebenarnya tinggal kita belinya di mana aja sumber kita belinya dan pastikan kalau memang teman-teman tidak ingin tertipu oleh apa namanya otentik sematan kata otentik dan teman-teman pengen merasa memang aku beli ori kok ini ya belilah di yang official store-nya dan juga apparel store-nya lebih ke situ sih. Dan KW ya itu yang paling bawah lagi karena memang itu murni bajakan ya kalau yang KW. Jadi ya memang harus diiniin. Eh, dan secara apa ya material sebenarnya kalau yang player issue, baik lagi kalau yang player issue secara material memang kalau nggak salah cenderung lebih tipis ya, lebih tipis dan memang mendekati matchball itu dan dibandingkan dengan yang replika. Kalau replika memang paling tebal sih dibandingkan dengan yang match one maupun player issue karena memang ada keperuntukannya kan hanya untuk dipakai oleh fans datang ke stadion ataupun nonton dari rumah atau nonbar gitu yang penting menggunakan ini dan memang itu original dari si penjual penjual dari brandnya itu sendiri gitu sih kalau aku mau klasifikasinya seperti itu. Oke. ya, jadi yang memang banyak orang entah terkecoh atau bingung gitu kan kenapa otentik, ori gitu, apa bedanya gitu kan. Jadi memang kenapa di eh, jersey itu identik dengan dibilang otentik. Jadi kalau untuk yang kata-kata original itu yang generalnya. Sedangkan kalau untuk konteks kain itu lebih menggunakan kata otentik gitu. Hanya saja kalau misalnya kita mau bicara terkait bahasa Indonesianya sama-sama asli gitu. Tapi karena untuk kain atau jersey, dia lebih umum menggunakan kata-kata otentik gitu. Sedangkan kalau original, itu selain dari jersey, ada menggunakan kata-kata original gitu. Jadi contoh kayak di original owner gitu. Nggak ada yang bilang di authentic owner gitu.
Otentik tuh lebih dekat atau lebih familiar untuk mengkategorikan jersey atau grade dari kain itu. Jadi memang ini juga salah satu nanti yang biasanya nanti akan ada tiba waktunya membedakan apa bedanya ori dengan otentik gitu kan. Padahal sama-sama ori gitu. Apakah yang replika orang mikirnya kalau replika itu berarti nggak Ya, ori gitu kan. yes, Nah, yes. kata replika itu juga yang lebih dekat untuk menggambarkan grade-nya untuk kain ini gitu. Jadi pilihan kata yang lain karena memang dari awal sudah menggunakan replika, jadi lebih dekat dia. Sama kayak misalnya contoh kalau yang sekarang ini, untuk Nike dan Adidas itu masih menggunakan kata-kata otentik yang untuk grade tertinggi yang diperjualbelikan. Jadi bukan untuk yang misalnya dipakai pemain lagi ya. Jadi untuk konteks yang bisa dibeli atau dijual dari official store-nya. Kalau sekarang udah ada yang menggunakan kata-kata pro version gitu. Ah, itu Pro Newcastle itu. Iya, jadi memang ini akan selalu berevolusi untuk pemilihan kata-katanya sebenarnya. Ini tergantung dari aparelnya ataupun dari klubnya untuk mengklasifikasikan. Entah misalnya Hmm, motivasinya untuk menipu supaya lebih konsumen. segar aja Oh, gitu kan, kupikir iya. menipu konsumen. Bukan untuk jadi ya biasanya mungkin bisa jadi itu apa marketing manajernya baru biar pengen fresh. Kira-kira apa Hmm. yang kamu lakukan gitu. Oh Jadi iya 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 iya. punya Iya. visi merubah ini gitu kan. Jadi bisa jadi tahun depan kita sudah nggak melihat lagi dengan grade yang otentik itu bisa jadi ada yang lain Oke. lagi gitu. Ada Hmm. yang dia pakai advance gitu kan. Ada yang pro version, ada yang pro aja gitu. Jadi memang setiap tahun itu akan selalu ada yang beda, entah dari aparelnya atau dari klubnya. Jadi Dan kesimpulannya, oke lanjut. Oke, kita silakan, sedikit silakan. tambahan juga bahwa kita juga akan bisa melihat eh, lebih detailnya lagi itu dari grading harganya juga sih. Biasanya kalau matchborn memang jauh lebih mahal dibandingkan dengan player issue. Player issue lebih mahal dibandingkan dengan yang replika atau untuk fans version ya, yang fan version karena memang itu tadi dari sisi bahan. Kalau yang player issue kan seperti aku bilang tadi memang bahannya lebih tipis dibandingkan dengan yang apa namanya replika version karena memang player issue digadang-gadang sebagai ya ini sebenarnya yang dipakai bahannya mirip kok dengan yang dipakai pemain di lapangan misalkan kayak gitu padahal sebenarnya memang tetap ada beda sedikit secara kualitasnya memang ada beda sedikit dan memang tidak dipakai aja oleh pemainnya di lapangan kalau yang matchborn kan memang yang benar seperti yang aku singgung tadi di Hmm. awal dipakai oleh pemain itu gitu. Sedangkan kalau yang paling bawah sih itu yang replika dan mungkin benar kalau yang selama ini memang terjadi di yang Median tadi bilang kan mungkin di musim-musim berikutnya akan ada grading yang berbeda lagi yang disematkan oleh para produsen jersey ini. Tapi di sisi lain kalau yang sekarang sudah berjalan di pasar Indonesia terutama yang aku perhatikan memang yang tiga itu sih matchborn, player issue, sama yang replika. Ya ketiganya sih menurutku kalau dari yang pengetahuanku sih memang ketiganya otentik judulnya ya atau original memang judulnya ada grading itu. Belum nanti nanti ada grading lagi kalau untuk yang replika ada yang BNWT, Brand New Witex gitu kan atau yang sudah pernah kepake used gitu ya itu juga nanti beda lagi nih used kan used ini dipakai bukan oleh pemainnya ya tapi dipakai oleh si penjual itu atau mungkin penjual Hmm. sebelumnya bahwa itu bahwa barang second yang atau thrifting lah kalau bahasa anak sekarang ya yang thrifting yang pernah dipakai sehingga itu dijual lagi. Nah, itu kan juga banyak pasarnya. Jadi teman-teman yang nanti mungkin menonton ini juga perlu lebih bijak lagi atau perlu diperhatikan detailnya terkait dengan grading-grading itu. Jadi kalau misalnya untuk simplifikasinya itu eh, payungnya itu wadahnya itu original, ya kan? Terus Hmm. bawahnya itu grading-gradingnya itulah replika, Ya, player issue, match worn, casual ya. tiga itu berarti. Betul. Yang sekarang beredar begitu. Dan fans juga harus ini ya apa aware dengan naming convention ya penamaan di setiap musimnya apakah ada perubahan gitu. Tinggal ya itu balik lagi kalau marketing manajernya ganti ya bisa jadi itu Hmm. berganti nama naming conventionnya gitu. Ya, Jadi betul. secara untuk gambaran umumnya jadi untuk jersey ori itu payungnya itu wadahnya itu original, terus bawahnya itu autentik itu yang paling mendekati dengan aslinya. Kemudian match worn itu yang dipakai sama pemain, player issue itu yang di jersey yang dibuat sama apparel yang menyerupai dengan match worn.
Kemudian replika itu fans version. Atau ada Ya, lagi di bawahnya fans version atau cuma sampai replika aja yang paling rendahnya. ya setauku itu sih replika itu fans version itu yang paling rendah kalau untuk yang grading di authentic ya, grading di original ya. Hmm, Ya, jadi sebenarnya masih ada ya kalau jadi aku coba urutkan ya. Di yang oke. pertama tadi yang original gitu. Yang dipakai pemain itu match worn. Itulah yang Ya, paling tinggi Matchworn. gitu. Yang memang secara bahan material spesifikasi yang pemain karena Teknologi. ya match issue ini nggak selalu sama dia karena nggak selalu sama materialnya. Contoh Hmm, di beberapa negara Eropa itu kalau ada perpindahan musim itu baju yang dipakai pemain itu materialnya bisa berubah tuh iya. yang dipakai Mhm. pemain gitu. Misalnya Oh ada iya peralihan betul. dari musim dingin ke musim panas gitu. Jadi materialnya kan selalu beda. Nah, itulah yang paling tinggi. Kalau jersey pemain ini yang nggak jadi dipakai gitu kan, yang ada cadangannya match issue namanya. Jadi Mhm. sebenarnya itu secara material, desain dan lain-lain sama, hanya saja nggak jadi dipakai gitu kan. Nah, yang berikutnya itu ada yang player issue. Jadi ini konteks kalau misalnya match worn, match issue itu nggak diperjualbelikan. Jadi Ya, kalau contoh kalau yang dibilang Kakak Timi tadi, kalau match worn yang harganya mahal, sebenarnya kalau aku nilainya harganya nggak nentu, tergantung yang dapat dan menjual gitu. Karena memang nggak ada Hmm. nilai pasarannya. Oh Nilai iya karena betul pasarannya itu betul. nggak tuh karena itu nggak dijual di store official store kan? Ya. betul. Hmm. Jadi tergantung dari sellernya sama nilai historical yang dikait-kaitkan lah gitu Ya, misalnya. kalau ada Kayak contoh, keringatnya Ronaldo kan? iya, iya. Tapi bedanya adalah kalau matchworn ini kalau sekarang itu kalau ada yang punya bisa diminta otentiknya ke Oh, klubnya. Jadi COA ya. jadi ada sertifikatnya gitu. Of Jadi authentication ya betul. misalnya pun mau seharga apapun mau dibeli matchworn-nya pastikan kalau memang ada sertifikatnya itu yang lebih valid gitu. Jadi kalau misalnya tadi jersey nggak jadi pakai itu match issue, kalau misalnya jersey yang di bawahnya lagi itu player issue yang Benar isu. kalau sekarang sih aku ngelihat udah agak jarang ya diperjualbelikan gitu. Kalau dulu masih Hmm. lebih sering karena paling mudah itu dulu kan kalau yang zaman-zaman jersey KW dulu kalau player issue itu Yang yang ada ada bolong-bolongnya di bolong-bolongnya. samping gitu kan. Nah, itu Iya, 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 benar-benar. iya, iya. Kemudian kalau dulu itu banyak yang pakai yang tibar gitu, yang pakai tibar di Oh, sini. yang sini yang Kemudian kayak selotip ah, itu ya. 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 Jadi yang ketiga itu player issue, yang keempat itu ada namanya P2R gitu, player to replica. Jadi player to replica itu di atasnya replika lagi. Bedanya player to replica ini yang speknya menyerupai player issue tapi yang diperjualbelikan, yang di store gitu. Jadi P2R, player to replica. Kemudian yang umum dijual di store itu itulah yang Replika. replika. Hmm. Ya. Nah, di store ataupun tapi kebanyakan yang dijual di store dekat-dekat stadion itu namanya supporter version. Masih ori juga, hanya saja biasanya apa ya? Tempat ngejualnya itu enggak yang di semua store Adidas ada gitu. Jadi hanya di store-store tertentu aja. Paling banyak itu di store yang di dekat stadion klub itu. Itu yang supporter version dan itu yang setauku sih yang paling levelnya paling rendah dari yang ori itu selain dari yang replika. Jadi yang replika itu yang urutan kedua. Dan replika itu yang selayaknya ya lah dipakai sama fans kalau misalnya mau tahan lama kan jersinya. Enggak, justru enggak. Kalau yang Oh, supporter version itu, replika kalau aku maksudku, menilai sorry, ya, replika. replika yang kalau biasanya Replika kan dipakai yang oleh ya durasinya, durabilitasnya. iya, karena yang supporter version itu kalau dilihat dari segi kenyamanan ya, hampir mirip kenyamanannya dengan yang player issue atau yang pakai pemain karena kainnya itu lebih tipis tuh. Multisport dong. Hampir-hampir mirip gitu. Hanya saja memang yang membedakan dengan yang replika adalah kualitas badge-nya, kemudian kualitas Hmm. jahitannya. Jadi kalau secara durability, yang supporter version itu di bawahnya replika. Tapi kalau misalnya orang atau yang negaranya itu panas gitu, itu cocok tuh pakai yang supporter version. Karena kalau yang replika itu kita kalau pakai main futsal aja tuh sumuk ya kan. Ya, Hmm. langsung kayak Eh, gimana ngumpul tuh keringat tuh kan. Ya Ya. cocok, jadi tergantung daerah-daerahnya memang. Jadi kalau seperti fashion malah lebih lebih apa ya, lebih minimalis lah kalau dari segi desain dan bahan. oke.
Tapi aku masih ada satu sih yang mengganjal. Kenapa ya orang kalau misalnya aku melihat orang-orang di sini kan di Newcastle tuh mereka pakai jersey kok kayaknya keren gitu kan. Tapi kenapa kita di Indonesia kok kayaknya jatuh banget gitu ininya, stylenya gitu. Ah, Itu itu tergantung tergantung proporsional badan. Kalau kamu kalau kalau kamu ngelihat Panji yang ininya oh Panji apa? Suroyo yang Hmm, ini Suryono ya, tahu tahu tahu. itu keren-keren aja dia pakai gitu kan. Oke. Kalau kalau kita ini yang pakai tas pinggang terus gitu kan, kemudian tinggi badan yang pas-pasan, ya memang kalau dibandingkan dengan orang luar negeri yang proporsional badannya lebih ideal gitu, makanya kelihatan keren gitu. Oke, jadi faktor proporsional badan aja ya. Iya. Kadang juga ini, kalau misalkan kita memang benar-benar ngincer jersey ori, karena barangnya cuma satu-satunya ya, ukurannya cuma ada yang ukuran itu, Jadi tapi kita benar-benar dipaksa pengen, beli gitu ya. ya kira kadang kan, ah ini sayang nih pas dapat yang ini nih yang bagus, ah dipaksa beli, dipaksa juga dipakai di badan nih, padahal mungkin Hmm. kurus jersey-nya yang L atau XL, itu kayak gitu, atau kebalikannya, yang sebenarnya gemuk tapi pas ready-nya yang memang hanya ukuran itu, ya akhirnya itulah yang dibeli. Nah, Ya kadang itulah ada yang jadi ada itulah yang tipenya. jadi kolekdol ya, salah Ya, satunya. kolektor tuh akhirnya kayak gitu tuh. Sama kalau misalnya kita perhatikan ya, kalau orang luar yang pakai jersey, yang membedakan kita dengan orang luar itu, mereka pasti menggunakan jersey itu bagian dari fashion. Walaupun kita sebagai orang Indonesia sudah mulai ngarah ke sana, hanya Hmm, saja Ya, betul. keinginan orang Indonesia aja yang sama dengan orang luar negeri, tapi implementasinya beda. Kalau orang luar negeri pakai jersey, dia pakai celana panjang, pakai panjang. sepatu. Iya, Nah, betul. kalau kita ke mall pakai jersey, celana pendek, biasanya Sendal. sendal Crocs kan? Iya. Jadi jadi memang kurang kurang proper aja sebenarnya anunya apa ya kelihatan lebih idealnya itu karena orang sana itu memang dia komplit tuh dari atas ke bawah untuk outfitnya gitu. Hmm. Kalau kita kan hanya sekadar kalau sudah pakai jersey Ronaldo kan kelihatan keren, padahal nggak diperhatikan harusnya pakai pakai sepatu lebih cocoknya gitu. Hmm. Ini sebetulnya apakah harus anu? Apakah harus yang itu yang Jadi tergantung kita ngumpulnya itu sama komunitas apa gitu. oh, oke Nah, oke. itu. Karena yang pakai yang jersey dari DH Gate dari China itu juga dia pakai ke stadion itu nggak ada juga orang yang notice itu jersey KW DHG. apa enggak gitu Iya iya gitu. iya. Ya, Hmm. selama nggak ada yang tahu ya no problem sebenarnya. Iya, betul betul. Oke lah kalau gitu pembahasan soal jersey ini sudah kemana-mana, melebar kemana-mana Ya. dan oke, sepertinya cukup ya. Ya, Eh, Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye. Thank you media, thank you Kak Thank Egi. you. bye bye, Thank thank you, you. Lance.